Wawancara adalah salah satu tahap penting dalam aplikasi beasiswa Max, tapi nggak sedikit yang nggak lulus di tahap ini. Jangan khawatir, karena di videoku kali ini aku bakal share beberapa tips buat kamu yang bisa kamu gunakan untuk membuatmu sukses dalam ujian wawancara dan meningkatkan peluang lulus kamu untuk mendapatkan beasiswa Max jalur J2J maupun jalur U2U. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Didit. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini adalah video pertamaku setelah lebaran. Gimana nih lebarannya? Udah semakin lebaran gak? Ya, udah nggak rasa ya, kita ini udah masuk di bulan Mei loh guys. Dan biasanya di bulan ini beasiswa Max yang jalur J2J ini udah mulai dibuka. Dan di fase akhir dari primary screening, itu tuh teman-teman bakal menghadapin ujian wawancara. So, jangan skip videoku, karena aku bakal ngasih tipsnya sekarang. Sebelum pergi ke tempat wawancara, dimana kalau teman-teman yang mengikuti skema Embassy Recommendation atau J2J, nanti tuh teman-teman bakal mengikuti ujian wawancara di kantor kedutaan besar Jepang yang ada di Jakarta. Dan kalau buat teman-teman yang mengikuti skema U2U atau University to University, itu tuh nanti ujiannya biasanya secara online. Dan sangat penting untuk mencari tahu program beasiswa Max ini secara menyeluruh. Kenali dan resapi tujuan beasiswa, universitas tujuan kamu, sampai major yang kamu ajukan dalam field of study and research plan kamu. Karena ini akan membantu kamu memiliki gagasan yang jelas dan nantinya dalam setiap menjawab pertanyaan kamu tuh bisa menjadi lebih percaya diri. Karena wawancara akan dilakukan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang tergantung nanti dari program yang bakal kamu pilih. Tetapi ya biasanya buat teman-teman yang memilih lanjut S2 atau S3 dengan beasiswa Max, itu tuh biasanya programnya dalam bahasa Inggris. Otomatis interviewnya pun juga nanti dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga sangat penting nih untuk memperhatikan keterampilan bahasa kita. Kalau kamu merasa sangat tidak percaya diri dengan kemampuan speaking kamu, saya sangat menyarankan kamu untuk mulai mencari tutor atau misalnya mencari teman-teman yang kamu bisa ajak mock interview beberapa kali sebelum hari H ujian interview kamu, yang juga saya lakukan dulu. Sebagai tambahan ya, kamu juga bisa berlatih ngomong di depan cermin, yang aku lakukan juga nih sambil membaca beberapa skrip catatan-catatan kotor aku yang aku siapkan dulu dalam menjawab pertanyaan, sehingga nanti dalam menjawab pertanyaan dalam sesi interview itu udah nggak terlalu kaku. Ini aku coba spill ya, dari pengalamanku ikut interview sebanyak 2 kali kemarin, interviewer itu menanyakan hal-hal dari yang sangat umum sampai dengan pertanyaan yang sangat spesifik. Mulai dari riwayat studiku, pengalaman riset, sampai tujuan karirku di masa depan. Jadi, aku sangat menyarankan nih teman-teman untuk mempersiapkan 3 jawaban terbaik kamu terkait tentang yang pertama, kontribusi pada bidang terkait di masa depan untuk Jepang dan Indonesia. Yang kedua, bagaimana studimu akan berdampak pada rencana karirmu nanti. Dan yang terakhir, kenapa kamu calon kandidat terbaik yang layak menerima beasiswa Max tanpa melupakan kekuranganmu. Kalau kamu belum menemukan jawaban terkait pertanyaan ini, coba tulis atau bahkan buat skrip kasar, menurutku nggak apa-apa banget. Yang nanti kamu bisa pakai latihan kayak tadi yang aku bilang di depan cermin, atau saat sesi mock interview bareng teman-teman kamu, atau bahkan brainstorming bareng teman atau dosen kamu, menurutku juga nggak apa-apa banget. Selain beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, menurutku teman-teman juga sangat perlu untuk menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat praktikal, yang cukup sering ditanyakan dalam interview beasiswa Max J2J maupun yang U2U. Kurang lebih pertanyaannya seperti kenapa mau memilih kuliah ke Jepang dan universitas tujuan tersebut, kenapa kamu mau memilih peminatan atau bidang studi tersebut, atau misalnya pendekatan atau metode seperti apa dari peminatan tersebut yang ingin kamu dalami selama studi di Jepang nantinya. Apakah nanti kamu mau bekerja di Jepang, apakah nanti kamu ingin mempelajari bahasa Jepang, sampai nantinya apa rencanamu kalau tidak lulus beasiswa Max ini. Karena ya dari pengalamanku sendiri secara pribadi, kayak yang aku udah mention tadi, pertanyaan-pertanyaannya tuh sangat bersifat praktikal dan aku tuh nggak sangka-sangka itu bakal ditanyain loh. Tapi ternyata teman-teman award yang lain juga itu ada yang ditanyanya itu sangat bersifat teoritis. So it's better to prepare everything from now on. Kesan pertama adalah kesan terakhir. Jadi berpakaianlah dengan tepat menuju ke tempat wawancara. Saat masuk sebisa mungkin membungkuk dan duduk setelah dipersilahkan. Dan siapkan beberapa sapaan dalam bahasa Jepang saat perkenalan diri. Menurutku bisa meningkatkan kesan positif buat interviewer. Termasuk juga nih buat yang nanti skema U2J. Walaupun nanti kamu ujiannya secara online, tapi perhatikan background kamu, pencahayaan kamu, posisi kamera, dan body language kamu saat menjawab pertanyaan interviewer.
Bahkan di beberapa kesempatan dalam menjawab pertanyaan apapun, kamu bisa menyelipkan pengalaman apapun yang ada kaitannya dengan Jepang. Karena hal ini bisa membuat interviewer dari orang Jepang itu bisa senang mendengarnya. Terakhir, cari ciri khas atau pesona terbaik kamu ada di mana. Sehingga nih nanti dalam setiap menjawab pertanyaan, kamu tuh menjawabnya kayak enggak biasa-biasa aja gitu loh kesannya. Dan salah satu tipsnya nih untuk bisa mendapatkan pesona terbaik ini dengan belajar berbagai teknik public speaking. Terakhir, percaya diri dan selalu pastikan kalian menunjukkan respect dalam setiap wawancara. Itu menurutku sangat penting banget. Mulai dari setiap menjawab pertanyaan dan menyapa interviewer dengan senyum, kemudian memperhatikan kontak mata, sampai menjawab pertanyaan itu tanpa ada keraguan. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih pada akhir interview kita sambil membungkuk beberapa kali. Itu menurutku nggak apa-apa banget karena itu sangat normal di budaya orang Jepang. Karena itu bisa dianggap kita menunjukkan respect kepada seluruh interviewer. Lalu deh setelah itu kita baru meninggalkan ruangan. So, itu beberapa tips dari aku yang bisa kamu lakukan juga agar kamu sukses dalam menaklukkan interview beasiswa Max. Kamu juga bisa nonton beberapa videoku yang sebelumnya karena di situ aku bahas tips untuk bisa lolos seleksi dokumen dan ujian tulis beasiswa Max. Kalau kamu ada request topik yang perlu aku bahas dalam videoku yang selanjutnya, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah. Atau kamu juga bisa ikut kelas mentoring bareng aku kalau misalnya ini kamu masih bingung harus memulai dari mana untuk bisa mewujudkan impian kamu buat study abroad juga. Dengan klik link yang ada di description aku. Sampai ketemu lagi, salam luar biasa, Sugoi!